Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Jadi hari ini kita akan bahas materi tentang emergency response. Setelah kita 1 minggu terskip ya untuk UTS, alhamdulillah nilainya cukup baik walaupun ada beberapa yang perlu kita koreksi bersama seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas nih tentang tanggap darurat. Nah, di tanggap darurat ini kita akan bahas mulai dari peraturan yang menaungi, definisinya, kemudian apa saja yang perlu disiapkan sampai dengan tim dan gimana sih cara menanggulangi keadaan darurat. Nah, langsung aja kita masuk ke slide yang pertama. Di sini saya menyoroti untuk definisi ya, saya menyoroti dua definisi utama, yaitu definisi keadaan daruratnya dan yang kedua adalah definisi tim penanggulangan keadaan darurat atau yang biasa kita singkat dengan TPKD. Nah, jadi kalau teman-teman saat di pabrik atau saat di factory mendengar kalimat TPKD, itu berarti adalah tim penanggulangan keadaan daruratnya. Jadi nggak usah bingung nih TPKD apa nih. Jadi teman-teman sudah tahu nih mulai dari sekarang. Nah, dari definisi dulu, keadaan darurat adalah situasi yang ditimbulkan oleh suatu kejadian yang disengaja ataupun nggak disengaja yang berasal dari alam ataupun proses kerja yang menyebabkan kerusakan. Nah, di definisi ini ada dua, itu alam dan proses kerja. Alam itu contohnya gempa bumi, banjir, kemudian tsunami misalnya. Kalau proses kerja seperti kebakaran ataupun keracunan makanan. Nah, di sini perusahaan itu harus mendefinisikan keadaan darurat apa saja nih yang mungkin bisa terjadi di perusahaan tersebut. Misal, di perusahaan kita itu nggak mungkin nih ada tsunami karena jaraknya sangat jauh dari pesisir pantai misalnya. Ketika nggak memungkinkan, ya nggak perlu dimasukkan ke dalam potensi-potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi. Itu bisa kita ekskludkan. Kalau misalnya keadaan kita kemungkinan besar nih ada bisa terjadi kebakaran karena kita banyak memakai chemical yang flammable liquid ataupun proses kerja kita banyak yang berinteraksi dengan pekerjaan panas. Nah, ketika itu memungkinkan dan sangat visible untuk bisa terjadi, dimasukkan ke dalam definisi keadaan darurat yang ada di perusahaan tersebut. Jadi di sini harus saya garis bawahi, perusahaan harus mendefinisikan dulu nih sebelum melakukan tindakan lanjutan. Jangan sampai kita melakukan simulasi tentang tsunami tapi tempat kita nggak mungkin terjadi tsunami, misalnya seperti itu. Kemudian ya definisi kedua itu TPKD. TPKD adalah tim yang bertanggung jawab dalam penanggulangan dan pembuatan sistem pencegahan keadaan darurat. Jadi di sini tim ini tim inti, tim yang paling punya peran jika terjadi keadaan darurat. Siapapun orang yang ada di lokasi tersebut, baik itu pemilik pabrik, presiden direktur sekalipun, jika terjadi keadaan darurat di factory, orang tersebut wajib mengikuti instruksi dari tim penanggulangan keadaan darurat. Karena tim ini punya peran paling utama jika terjadi keadaan darurat. Siapapun dia harus nurut ya sama instruksi dari tim penanggulangan keadaan darurat. Nah, jadi kita udah dapat dua definisi ya, yaitu definisi keadaan darurat dan timnya. Seperti itu. Kemudian tujuannya untuk keadaan darurat itu untuk mengidentifikasi keadaan darurat apa aja yang dapat terjadi di organisasi atau di perusahaan tersebut. Tadi kita sudah bahas ya di bagian definisi, nggak perlu kayak saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ruang lingkupnya apa aja? Di sini keadaan darurat nih ditentukan oleh internal organisasi, mencakup peledakan, kebakaran, tumpahan B3. B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Kemudian ada bencana alam seperti banjir, gempa, dan lain-lain. Jika mungkin bisa ditambahkan juga untuk sabotase, terorisme, atau huru-hara. Tapi kalau di perusahaan kita nggak mungkin ataupun sangat kecil kemungkinan untuk terjadi, kita ekskludkan atau nggak kita masukkan juga nggak ada apa-apa. Yang penting di organisasi atau perusahaan bisa menjelaskan jika ditanyakan oleh salah satu pihak kenapa nggak dimasukkan, kita bisa menjelaskan seperti itu. Kemudian ini berlaku untuk seluruh karyawan dan tamu yang berada di organisasi tersebut. Tadi yang saya jelaskan, siapapun dia berlaku untuk mengikuti prosedur keadaan darurat. Nah, ini ada beberapa dasar hukum yang saya rangkum. Yang pertama jelas dari induknya peraturan K3, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.
Ini di bab 3 ada untuk syarat-syarat keselamatan kerja. Kemudian ada di Keputusan Menteri tahun 99 nomor 186. Kemudian ada di persyaratan SMK 3 PP 50 tahun 2012. Kemudian di persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan persyaratan SMK 3 untuk ISO 45001. Di sini banyak mengatur tentang bagaimana organisasi untuk menanggulangi keadaan darurat jika terjadi. Apa aja yang disiapkan, apa saja yang perlu dilakukan, ini dibahas dan diminta oleh beberapa peraturan yang sudah saya rangkum di slide ini. Seperti itu. Nah, ini beberapa flow atau beberapa langkah ya, bagaimana sih perusahaan harus melakukan persiapan tanggap darurat. Yang pertama, jelas ya, tadi di awal di definisi sudah saya jelaskan, si perusahaan itu harus mengidentifikasi potensi keadaan darurat yang ada di tempat kerjanya, itu ada apa aja. Siapa Pak yang melakukan? Ini bisa dilakukan oleh orang HSE ataupun K3L yang bekerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti itu jika memang dirasa itu dibutuhkan. Tapi kalau untuk di tahap awal biasanya dari tim HSE dan K3L itu sudah cukup seperti itu. Di sini tim K3L ini kita anggap di perusahaan tersebut belum ada persiapan ya. Jadi kita anggap belum ada tim tanggap darurat. Jadi makanya tidak melibatkan apa-apa. Jadi baru melibatkan tim internal K3L-nya dulu. Jadi dari K3L identifikasi nih potensi bahaya yang ada di tempat kerjanya. Kemudian kalau sudah teridentifikasi, misal di tempat kerja kita ada 3 potensi bahaya nih, 3 potensi keadaan darurat, yaitu ada kebakaran, ada gempa bumi, sama tumpahan B3, misalnya hanya ada 3. Kemudian jika sudah ada jika sudah ada identifikasi, barulah kita tetapkan penanggung jawab siapa nih atau timnya. Kita bentuk tim tanggap darurat. Jadi kalau sudah sampai step ini, sisanya K3 dan tim TPKD bekerja sama bersama seperti itu. Jadi kalau kita sudah identifikasi, kita bentuk timnya dengan persetujuan pimpinan terkait. Kemudian kalau sudah, barulah kita identifikasi nih kelengkapan fasilitas yang sudah di tempat kerja kita sudah mumpuni belum untuk melakukan atau menangani jika terjadi keadaan darurat. Di sini kita identifikasi oleh HSE atau K3L dan tim tanggap darurat atau TPKD. Yang pertama identifikasi nih kelengkapan tanggap darurat seperti APAR atau jalur evakuasi ada atau enggak. Kemudian pintu darurat atau equipment lain yang mempengaruhi atau yang dapat membantu tim untuk menanggulangi keadaan darurat. Ini harus dicek dulu semuanya. Jadi kita membuat gap analisis, mana yang ideal, mana yang existing. Nah, di sini kan ada gap nih. Nah, gap ini yang harus dipenuhi seperti itu. Kemudian diidentifikasi juga nih aset-aset penting yang perlu diselamatkan jika terjadi keadaan darurat. Jangan sampai ternyata pas lagi keadaan darurat kita ngaman ini komputer dilepas-lepasin, printer, mesin laminating, barang-barang yang menurut kita penting nih, padahal ternyata nggak terlalu penting bagi perusahaan, itu nggak perlu kita amankan. Dalam arti kita fokus untuk mengamankan aset-aset yang penting. Nah, apa aja contohnya Pak? Nah, untuk contohnya ini bisa diidentifikasi oleh perusahaan masing-masing. Contoh, misal di sini ada dokumen-dokumen arsip atau kepemilikan tanah perusahaan misalnya, atau dokumen perizinan perusahaan. Nah, jika itu dirasa penting dan gak ada kopiannya, itu dimasukkan ke aset penting. Tapi sebaiknya di perusahaan sih mempersiapkan semuanya. Dokumen-dokumen tersebut bisa diduplikat atau di scan, ditaruh di sebuah jaringan seperti itu. Nah, biasanya sih di beberapa departemen itu ada file yang disimpan di hard disk. Nah, hard disk itu dimasukkan dalam aset penting seperti itu. Jadi kayak komputer itu nggak perlu dibawa-bawa digotong keluar jika darurat, nggak perlu. Cukup mati listriknya aja. Karena dokumennya sudah ada di jaringan dan sudah ada di hard disk yang dimasukkan ke aset penting seperti itu. Jadi definisi aset penting ditentukan oleh masing-masing organisasi. Nah, kalau sudah mengidentifikasi kelengkapan tanggap darurat dan mengidentifikasi aset-aset penting, barulah kita menetapkan jalur komunikasi.
Tujuannya apa, Pak? Tujuannya untuk menjelaskan atau memberitahu siapapun yang melihat keadaan darurat, dia harus ngapain. Seperti itu. Jadi misal, saya sebagai tamu, sebagai visitor, atau saya sebagai orang baru, atau saya sebagai operator, melihat ada kebakaran. Nah, saya ini harus melakukan apa? Nah, itu ditetapkan di jalur komunikasi. Oh, misal saya harus menggunakan apar dulu, ataupun kalaupun saya nggak bisa, saya harus menghubungi nomor-nomor yang tercantum dalam jalur komunikasi. Nah, itu tercantum di sana. Jadi biar jelas, jangan sampai keadaan darurat ini kita biarkan begitu aja karena kita takut, kita tinggal lari nih kabur misalnya. Nah itu salah, karena justru kita akan memperparah keadaan darurat yang ada di lokasi tersebut. Yang misalnya kebakaran cuman cukup pakai apar satu udah mati, tapi karena kita takut, kita panik, kita tinggal, kita lari. Nah, selama kita lari kan api makin besar. Nah, ketika api makin besar akan semakin sulit untuk dipadamkan. Seperti itu. Prinsipnya, api sih kalau udah lebih dari 3 menit itu biasanya udah sangat sulit dipadamkan. Seperti itu. Makanya di masing-masing spot yang strategis itu sudah ditempatkan apar. In case jika terjadi kebakaran, orang di sekitar situ bisa menggunakannya untuk memadamkan. Seperti itu. Nah, kalau sampai tahap 4 ini sudah, barulah kita menguji keefektivitasan persiapan kita dengan prosedur yang sudah ada, kita simulasikan seperti itu. Jadi tujuannya simulasi keadaan darurat adalah untuk menguji efektif nggak sih prosedur, kelengkapan, dan supporting lain yang sudah ada, yang kita sudah punya, apakah sudah efektif nih untuk melindungi kita jika terjadi keadaan darurat. Harus diuji. Tujuannya untuk itu. Selain untuk melatih personil, melatih kesigapan karyawan saat evakuasi, juga tujuannya untuk menguji efektivitas dari prosedur ataupun kelengkapan yang sudah kita punya. Nah, jadi saya ulangin ya. Yang pertama, identifikasi dulu keadaan darurat apa aja yang mungkin terjadi. Kemudian tentukan timnya, tanggap darurat siapa aja timnya. Kemudian kita identifikasi kelengkapan fasilitas dan aset penting apa aja yang perlu diselamatkan. Buat jalur komunikasi, jika terjadi keadaan darurat, yang melihat keadaan darurat harus ngapain. Nah, itu dijelaskan di sini. Dan terakhir, kalau kita sudah semua, barulah kita uji. Efektif nggak sih yang sudah kita rangkum sampai dengan hari ini? Seperti itu. Nah, untuk part 1 sampai sini dulu. Nanti kita lanjut ke part 2 ya. See you.